Calhanoglu dinobatkan sebagai pemain terbaik Inter Milan. Hakan Calhanoglu resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Inter Milan untuk bulan November tahun 2024. Penghargaan ini dianugerahkan berdasarkan hasil voting yang dilakukan oleh para tifosi Nerazzurri, yang menempatkan gelandang asal Turki itu di puncak pilihan mereka. Calhanoglu tampil luar biasa sepanjang bulan November, menjadi figur kunci dalam permainan Inter Milan. Salah satu momen paling krusial adalah gol penyama kedudukan yang ia cetak, dalam laga kontra Napoli di pekan ke-12 Serie A. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu, tendangan keras Calhanoglu dari luar kotak penalti, menjadi penyelamat Inter dan mengamankan 1 poin penting. Selain mencetak gol, pemain asal Turki ini juga menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, membantu mengontrol tempo permainan di lini tengah dan memberikan kontribusi signifikan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Inter melihat Santiago Castro memiliki karakteristik mirip dengan Lautaro Martinez. Inter tengah memantau penyerang Bologna Santiago Castro, setelah pemain Argentina itu mengawali musim dengan sangat baik. Sport Mediaset memperkirakan mendatangkan Castro akan menelan biaya lebih dari 15 juta euro, angka 2 kali dari apa yang dibayarkan Bologna untuknya. Castro direkrut Bologna pada bursa transfer Januari musim lalu. Pemain Argentina itu tidak serta-merta langsung mendapat tempat di tim inti Rossoblu. Performa luar biasa Joshua Zirkzee membuat Castro hanya menjadi pilihan terakhir bagi Thiago Motta saat itu. Namun musim panas terakhir, Bologna menjual Zirkzee ke Manchester United, dan disinilah ia mencuri banyak perhatian tim besar Serie A. Inter melihat karakteristik Castro mirip seperti kapten tim Lautaro Martinez, dan situasinya terus dipantau oleh pemantau bakat Nerazzurri, ditambah usianya yang masih 20 tahun menjadi nilai positif bagi Oktri. Hindari kerugian modal, Inter Milan hanya perlu jual Arnautovic 3 juta euro ke Sevilla pada Januari. Rumor terkait kemungkinan kepindahan striker Inter Milan, Marco Arnautovic ke Sevilla pada bursa transfer Januari tahun 2025 terus berembus. Menurut laporan dari Tuttosport via FC Internews, bahwa klub La Liga tersebut dikabarkan tengah menjajaki peluang mendatangkan Arnautovic. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Arnautovic terkait rumor ini. Namun, ada indikasi bahwa Sevilla telah melakukan komunikasi dengan agennya, untuk membahas potensi transfer pada Januari. Arnautovic saat ini berada dalam tahun terakhir kontraknya bersama Nerazzurri, yang akan habis pada Juni tahun 2025. Meski memiliki opsi perpanjangan kontrak, kecil kemungkinan Inter akan mengaktifkan klausul tersebut, mengingat performanya terus menurun akibat cedera dan kurangnya menit bermain. Sebagai alternatif, Inter bisa memilih untuk menjual Arnautovic pada Januari, guna menghindari risiko kehilangannya secara gratis pada akhir musim ini. Strategi baru Inter Milan di era Oktri, menekan pengeluaran gaji pemain. Keputusan Inter Milan untuk merekrut Thomas Palacios ketimbang Mario Hermoso, mengungkapkan strategi baru klub menekan pengeluaran gaji pemain. Pendekatan ini mencerminkan arah baru Nerazzurri di bawah kepemilikan Oktri Capital, yang fokus pada pengelolaan keuangan yang lebih ketat. Musim panas lalu, Inter Milan mendatangkan Thomas Palacios, bek muda berusia 21 tahun dari Independiente Rivadavia, klub divisi utama Argentina. Meski belum memiliki pengalaman bermain di luar Argentina, Inter tidak ragu untuk mengeluarkan biaya transfer signifikan yang mencapai 11 juta euro, termasuk bonus. Nilai ini tergolong besar untuk pemain muda yang belum teruji di kompetisi tingkat atas Eropa. Namun, keputusan ini menunjukkan keberanian Inter dalam mengambil risiko finansial demi potensi jangka panjang. Palacios dianggap sebagai investasi masa depan, sesuai dengan visi klub untuk membangun skuad yang berorientasi pada pengembangan pemain muda. Empoli siap permanenkan Sebastiano Esposito, dari Inter Milan.
Empoli dilaporkan siap menggelontorkan dana sebesar 5 juta euro untuk mengamankan penyerang muda Inter Milan, Sebastiano Esposito, secara permanen pada musim panas mendatang. Langkah ini menjadi indikasi jika Esposito telah memberikan dampak positif selama masa pinjamannya di klub Serie A tersebut. Esposito, yang saat ini berusia 22 tahun, sedang menjalani musim pertamanya sebagai pemain pinjaman di Empoli. Sebelumnya, Esposito telah melanglang buana ke berbagai klub melalui serangkaian masa pinjaman, termasuk Spal, Venezia, Basel, Anderlecht, Bari, dan Sampdoria. Namun, ia meraih kesuksesan selama masa pinjamannya di Empoli. Untuk pertama kalinya, Esposito merasakan atmosfer kompetitif, sebagai bagian dari skuad utama di Serie A. Di bawah arahan pelatih Roberto De Aversa, Esposito mulai menemukan pijakan yang kokoh di sepak bola Italia. Esposito telah menjadi bagian integral dari upaya Empoli untuk bertahan di Serie A. Salah satu momen puncaknya adalah saat mencetak gol penyeimbang dan sukses mengeksekusi penalti, dalam kemenangan di babak 16 besar Coppa Italia melawan Fiorentina. 1. Inter Milan menunjukkan performa ciamik saat mengalahkan Parma 3-1 pada pekan ke-15 Serie A 202 di Stadion Giuseppe Meazza. Gol kemenangan Nerazzurri besutan Simone Inzaghi dicetak oleh Federico Di Marco, Nicolo Barella, dan Marcus Thuram. Adapun gol balasan dari Parma tercipta karena bek Inter, Matteo Darmian, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-81. Federico Di Marco menjadi bintang di babak pertama dengan gol luar biasa, menerima umpan dari Henrikh Mkhitaryan. Ia menggunakan tumit kirinya untuk mengelabui bek Parma sebelum melepaskan tendangan kaki kanan yang tak terbendung. Gol ini menjadi pembuka bagi dominasi Inter. Gol kedua Inter datang melalui aksi individu Nicolo Barella, menerima umpan terobosan cerdas dari Mkhitaryan. Barella berlari dari tengah lapangan, mengecoh bek dan kiper Parma, sebelum menceploskan bola ke gawang kosong. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi VAR akhirnya mengesahkan gol tersebut. Inter memperbesar keunggulan lewat Marcus Thuram, memanfaatkan flick dari Jan Bisek hasil sepak pojok Calhanoglu. Thuram mencetak gol dari jarak dekat. Gol ini terasa spesial bagi Thuram, mengingat ia lahir di Parma saat ayahnya, Lilian Thuram, bermain di sana. Inter hampir mendapatkan penalti di menit-menit akhir, tetapi VAR membatalkan keputusan tersebut karena Antoine Hainaut tidak menyentuh Lautaro Martinez dalam duel di kotak penalti. Raihan 3 poin ini menjaga posisi Inter di peringkat ketiga klasemen sementara Serie A, dengan total 31 poin dari 14 pertandingan.